Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan memasuki pada bab yang pertama ya, yaitu pada bab perpangkatan dan bentuk akar. Untuk pertemuan pagi hari ini, submateri yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan berpangkat. Oke anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masuk pada slide berikutnya ya, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, pengertian bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang mempunyai pangkat yang melambangkan perkalian berulang sebanyak pangkat dari bilangan tersebut. Bilangan berpangkat dapat ditulis sebagai berikut, yaitu pada ini misalkan sebagai A dipangkatkan dengan N, di mana A ini dinamakan sebagai bilangan pokok dan yang N di sini dia disebut sebagai pangkat. A dipangkatkan N itu sama dengan atau mempunyai arti yaitu A dikali dengan A dikali dengan A dan seterusnya dikalikan dengan A dikalikan dengan A, di mana perkalian A ini sebanyak N faktor atau sebanyak dari pangkatnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada slide berikutnya ya, pada contoh soalnya. Kita masuk slide berikutnya. Contoh soal bilangan berpangkat. Perhatikan perintahnya di sini. Tuliskan perkalian bilangan berulang dan hasil perkaliannya dari bilangan berpangkat berikut ini. Kita contoh yang pertama atau contoh yang A. Di sini ada 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 dari perintah soalnya adalah kita menentukan perkalian bilangan berulangnya terlebih dahulu, baru kita hitung hasil perkaliannya. Maka kita tulis sama dengan, kita tulis di bawahnya di sini sama dengan kita cari perkalian bilangan berulangnya 3 pangkat 2, yaitu artinya 3 dikali dengan 3 sebanyak berapa kali? 2 kali ya, sesuai dengan pangkatnya. Jadi artinya 3 pangkat 2 itu memiliki persamaan yaitu 3 dikali 3, di mana jumlah perkaliannya sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya. Nah, selanjutnya ikuti perintah berikutnya, yaitu menentukan hasil perkaliannya. Kita tinggal kali ya, 3 dikali 3 berapa hasilnya? Kita tulis di sini, sama dengan 3 kali 3 yaitu 9. Oke, kita masuk contoh yang B. Contoh yang B di sini yaitu 5 pangkat 4. Kita ikuti contoh yang A, caranya kita tulis sama dengan 5 pangkat 4 itu artinya 5 dikali dengan 5 dikali dengan 5 dikali dengan 5, di mana jumlah perkalian 5-nya sebanyak 4 kali ya, mengikuti dari jumlah pangkatnya yaitu 5 dipangkatkan dengan 4. Nah, kalau ada perkalian seperti ini kalian hitung bagian depannya dulu ya.
Kita hitung bagian depannya, yaitu 5 yang bagian depan. 5 dikali dengan 5, kalian tulis hasilnya yaitu 25. Nah, kita hitung 5 yang 2 yang dari belakang. Di sini kita hitung 5 dikali dengan 5, hasilnya juga 25. Setelah itu kita tinggal kalikan 25 dikali 25, kita tulis hasilnya sama dengan 625. Kita masuk contoh yang C. Contoh yang C sedikit berbeda dengan contoh yang A ya. Kalau yang A bilangan pokoknya 3 dan 5, dia bilangan positif. Pada ini kasih contoh yang sedikit berbeda, yaitu negatif. Nah, di sini ada negatif 2 dipangkatkan dengan 3 ya. Di sini bilangan pokoknya negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Masih sama dengan contoh A dan B ya cara pengerjaannya. Kita tulis dulu perkalian berulangnya. Kita tulis di bawahnya sama dengan, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Caranya sama ya. Nah, di sini bagaimana Pak cara menghitung perkalian negatifnya? Tidak usah bingung. Pak ini kasih catatan di sini. Ada perkalian bilangan negatif dan positif. Perhatikan tabel berikut. Kita perhatikan di sini. Pak ini ilustrasikan. Di sini ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka dia menghasilkan positif. Kalau ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya atau sama dengan hasilnya negatif ya. Nah, yang ketiga, jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka dia hasilnya negatif. Nah, yang keempat, jika bilangan positif dikali dengan bilangan positif, ini tentu hasilnya adalah positif. Nah, dari bagian ini kita bisa mengerjakan contoh yang C ya. Kita bisa hitung yang bagian negatif 2 terdepannya dulu. Kita ambil yang di sini, negatif 2 yang terdepan. Negatif 2 dikali dengan negatif 2. Kita lihat pada bagan, yaitu ada negatif dikali negatif, hasilnya positif ya. Jadi negatif 2 dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Nah, selanjutnya tinggal 4 kita kalikan dengan negatif 2 yang belakang yang di sini. Nah, ini positif dikali dengan negatif. Kita lihat baganya, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi 4 dikali dengan negatif 2, kita bisa tahu hasilnya ya. Kita taruh di sini sama dengan 4 kali 2, 8, tapi dia ada negatifnya. Atau hasilnya adalah negatif 8. Itu ya contoh soalnya, gampang sekali. Nah, untuk memahami materi pada pagi hari ini, Pak Denny kasih tugas yang harus kalian kerjakan pada pagi hari ini. Tugasnya, kalian perhatikan perintahnya, tuliskan perkalian bilangan berulang dan hasil perkaliannya dari bilangan berpangkat di bawah ini. Yang pertama, ada 6 dipangkatkan 2, 3 dipangkatkan 4, 13 dipangkatkan 2, negatif 3 dipangkatkan 2, dan yang terakhir atau yang nomor 5, negatif 2 dipangkatkan 6. Cara mengerjakannya sama dengan contoh yang Pak Dini berikan. Kalian kerjakan di buku tulis, ya. Nah, kalian kerjakan di buku tulis, jangan lupa kasih nama, kelas, dan tanggal tugas pada pagi hari ini. Setelah selesai, kalian bisa foto dan upload jawaban kalian pada link yang nanti akan Pak Denny sediakan. Nah, yang selanjutnya, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu bilangan berpangkat merupakan lambang perkalian berulang. Nah, jadi disimbolkan dengan A pangkat N ya. Jadi ini sebenarnya adalah perkalian berulang. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, jika bilangan negatif berpangkat genap, hasilnya pasti selalu positif.
Contohnya misalkan di sini ada negatif A, Pak Dini ambil bilangan genapnya misalkan 2. Ya, karena 2 itu genap, jika dicari hasilnya, dia selalu positif hasil perpangkatannya. Bilangan genap berapa aja, Pak? Bilangan genap yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kesimpulan yang ketiga, yaitu bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya pasti negatif. Contoh, di sini ada bilangan negatif A dipangkatkan dengan perpangkatan yang ganjil ya. Misalkan Pak Dini ambil angka ganjilnya yaitu 3. Nah, ini hasilnya, hasil perpangkatannya pasti selalu negatif. Berapa bilangan ganjil? Bilangan ganjil yaitu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah perbanyak latihan soal agar lebih memahami materi yang kalian pelajari. Jadi sesulit apapun materi yang kalian pelajari, agar lebih paham adalah selalu mencoba latihan soal. Jadi tugasnya jangan lupa ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini, dan pesan hari ini yang bisa Pak Dini sampaikan adalah yang pertama, Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar, dan yang kedua tetap semangat belajar, dan yang ketiga Pak Dini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.